dua putaran ini terwujud. Oke. Nah, untuk timnas, untuk tim pemenangan jangan khawatir. Kita sudah hampir mengantongi 800.000 C hasil. 800.000 C hasil. Hampir 800.000 C hasil sudah ada di kantong timnas dan sekarang sudah diinput. Kita lihat seperti apa perkembangannya. Kita lihat ini sahabat. Nah, kayak kita refresh ya. Ini di jam 7:27. Jam 7:27. Posisinya sudah 18,6% ya. TPS itu terisi atau sekira 152.331 dari 820.161 TPS sudah berhasil diinput oleh tim pengamanan dan pengawalan suara oleh para relawan yang entry data. Semua dilakukan manual oleh manusia. Sekali lagi, tidak ada robot di sini. Robot dalam arti tools ya, tools yang berbasis IT tentu saja. Semua dilakukan oleh manusia. Jadi kita sangat boleh dikatakan memang tidak bisa cepat karena semua itu bertahap ya, mulai dari dilihat, kemudian tanda tangannya, angkanya, kertasnya, lalu kemudian diverifikasi lagi setelah diinput. Jadi memang prosesnya cukup memakan waktu. Jadi tidak bisa secepat yang dilakukan si rekap. Dan hasilnya pastinya halalan toyiban nih. Halalan toyiban di paslon 01 37,0% atau 10.903.534 suara. Paslon 02 49,2% atau 14.514.088 suara. Lalu kemudian paslon 03 13,8% atau 4.075.988 suara. Nah, dari 18,6% ini ya, suaranya tersebar atau sebarannya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari atau mengacu kepada hasil quick count yang sudah dilakukan oleh timnas, ini Amin masih aman. Amin masih aman. Hasil quick count-nya Amin mencapai 36,22%. Sementara Prabowo Gibran ini susah banget ya buat Pragib ya. Pragib ini akan finish di 46 sampai 47 suara. 46-47%, bukan suara. Lalu kemudian Ganjar Mahfud atau Gama akan finish kurang lebih antara 17 sampai 18% atau hasil quick count menunjukkan 17,70%. Jadi ini masih pada rentang 2 putaran. Jangan khawatir, kita akan berjuang untuk 2 putaran karena hasil yang kita miliki betul-betul hasil yang asli. Bukan abal-abal, bukan siluman. Ingat, itu bukan siluman dan diinput dengan sangat-sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Oke. Nah, ini pun dari 18,6% ini, coba kita lihat ya. Di beberapa provinsi yang boleh dikatakan provinsi yang penting itu ada, atau paling nggak di wilayah Jawa ya. Jawa Barat itu baru berapa nih? Jawa Barat di inputnya itu terakhir saya lihat baru di 15,3%. Jawa Barat ini agak loadingnya, sorry ya. Kita lihat di sini aja ya. Kita lihat Jawa Barat itu baru 15,30%. Kemudian Banten baru 12,67%. Ini khusus untuk Jawa Barat 15,30% yang baru diinput. Kondisinya berkejar-kejaran nih antara paslon 01 dan 02, tetapi memang pada kondisi realnya ini berimbang di Jawa Barat ini. Kemudian Banten baru masuk 12,67% dari 33.324 TPS ya. Kemudian DKI Jakarta baru 47,15%. Ini masih di bawah 50%. Masih banyak yang kosong yang belum diisi oleh KPU. Oleh tim
Ya di KPU juga sama, di KPU juga masih pada kosong tuh DKI Jakarta, terutama Jakarta Utara ya. Lalu kemudian Jawa Timur baru 16,91%, masih sedikit. Ya, walaupun yang diraih jadi tadi berapa? 49,3% ya untuk paslon 02. Tapi masih sedikit ini ya. Kemudian Jawa Tengah mana? Yang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten itu yang cukup vital ya di daerah Jawa. Jawa Tengah ya bisa kita tebak kalau Jawa Tengah Amin ranking 3. Tetapi kita sangat optimis karena ini data masih baru 18,6% yang berhasil diinput. Kalau semuanya sudah diinput, ini 02 ini akan turun nih. Akan turun, saya jamin tuh akan turun, tidak akan pernah menyentuh 50%. Jadi jika tidak menyentuh 50% lebih kan satu putarannya gagal dong ya. Masuknya di 2 putaran. Nah, Amin 37,0% aman di 2 putaran. Sementara Ganjar Mahfud 17,70% hasil quick count dan sekarang mencapai 13,8%, masih berpeluang untuk masuk di putaran kedua jika paslon 02 didiskualifikasi. Sekali lagi, paslon 03 berpeluang masuk di putaran kedua jika paslon 02 berhasil didiskualifikasi karena terbukti misalnya melakukan kecurangan secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, tentu saja melalui hak angket yang akan digulirkan. Jadi jangan patah semangat, kita harus selalu memelihara asa ini karena perjuangan terus digaungkan, perjuangan terus dilakukan sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Jadi tidak akan menyerah begitu saja, baik paslon 01 maupun paslon 03 bersatu melawan kecurangan. Dan sekarang sedang terus berlangsung pertemuan-pertemuan antara paslon 01 dan 03, terutama di grassroots, akar rumput. Di akar rumput sudah bersatu untuk melawan kecurangan, ya, dalam bentuk apapun yang terkait dengan kecurangan TSM. Jadi kesimpulannya, Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Ya, Pilpres akan berlangsung 2 putaran dan ini tentu perlu perjuangan yang luar biasa dari kita semua untuk selalu mendukung, untuk selalu berjuang, mengamankan dan mengawal suara. Itu saja barangkali sahabat, semoga sehat selalu dan